Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk mengawali pembelajaran olahraga pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya, agar kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Cukup. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pemanasan kita mulai dari kepala dulu ya. 1 kali 8 hitungan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya gerakan tangan ya, dimulai dari kanan 1 kali 8 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ditarik ke belakang. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus habis itu ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu buka tutup tangan 2 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, nah untuk berikutnya kita untuk letter I ya, 2 kali 8 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu kemudian kita bentuk letter S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya kita ke bagian kaki ya. Kita angkat kaki kanan. Kita hitung 2 kali 8 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tarik ke depan. 1, 2 kali 8 hitungan. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita tarik ke belakang. Oke. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah kita ganti yang kiri. Sama seperti tadi. 2 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tarik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Nah, setelah kita melakukan pemanasan, kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang softball ya. Ada yang tahu apa itu softball? Tahu? Ada yang tahu? Nah, ada yang nggak ada yang tahu ya. Bu Guru kasih tahu ya, apa itu softball. Jadi, softball itu jenis permainan olahraga hasil pengembangan dari bisbol. Bisbol itu merupakan permainan bola kasti. Nah, perbedaannya apa?
Perbedaannya adalah bola softball lebih besar dari bola yang digunakan untuk bisbol. Cara melempar softball dari bawah ke atas. Sedangkan untuk bisbol harus lurus ke arah pemukul. Nah, sudah tahu kan apa perbedaannya antara softball dan bisbol? Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh guru-guru yang lain. Halo anak-anak, masih semangat ya pastinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini tentang sistem pertandingan permainan softball atau peraturan-peraturan dalam permainan softball. Nah, yang pertama ada lapangan softball. Lapangan permainan softball berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang 16,67 meter. Nah, dua perlengkapan softball meliputi yang pertama kostum seragam. Kostum ini berguna untuk membedakan antara pemain atau tim satu dengan tim yang lainnya. Yang kedua ada golf atau sarung tangan. Dan yang ketiga ada pelindung muka atau masker mask. Yang keempat ada pelindung tubuh atau body protector. Yang kelima bola. Yang keenam tongkat pemukul atau bat. Yang ketujuh sepatu softball. Nah, peraturan permainan softball yang ketiga ada susunan pemain. Susunan pemain dalam permainan softball di sini dalam setiap regu ada 9 orang. Berapa anak-anak? Ya, 9 orang. Di sini pemain satu itu sebagai pitcher ya anak-anak. Pitcher itu pelambung. Nah, pemain dua sebagai catcher atau penangkap, di mana posisinya itu di belakang home base. Nah, pemain 3, 4, 5 itu sebagai baseman, yaitu penjaga base. Nah, pemain ke-6 itu sebagai shortstop atau membantu menjaga base. Dan terakhir, pemain 7 dan 8 itu sebagai left fielder atau penjaga lapangan. Sudah paham ya anak-anak mengenai susunan pemain dalam permainan softball? Nah, yang keempat yaitu lama permainan softball. Lama permainan softball ditentukan oleh inning dengan 7 inning. Nah, 1 inning yaitu jika setiap regu bermain 1 kali giliran dalam memukul dan 1 kali giliran dalam menjadi regu penjaga. Yang kelima yaitu cara bermain softball. Yang pertama, mencari regu pertama untuk memukul. Yang kedua, setiap pemain mendapatkan 3 kali kesempatan. Jika pukulan ke-1 dan ke-2 baik, maka ia harus lari. Yang ketiga, urutan memukul sesuai dengan nomor urut sebelum permainan dimulai. Yang keempat, pemukul pertama tidak boleh didahului oleh pemukul kedua, lalu pemukul kedua juga sama, tidak boleh dilalui oleh pemukul ketiga, dan seterusnya. Yang kelima, setiap base berisi 1 orang pemain. Yang keenam, ketika bola dalam permainan, pemain bebas melakukan gerakan, kecuali pitcher yang bertugas melempar bola pada pemukul. Yang terakhir yaitu pada waktu lari atau akan ditik, pemain tidak boleh menghindar dari 1 meter garis pembatas. Yang keenam yaitu dalam permainan softball, strike dihitung apabila yang pertama, saat bola dipukul baik kena maupun tidak kena. Yang kedua, lemparan baik walaupun bola tidak dipukul. Yang ketiga yaitu bola yang dipukul meleset keluar.
Jika pukulan meleset terus hingga batas yang sudah ditentukan, maka pemukul itu langsung mati. Yang ketujuh, lari bebas. Lari bebas diberikan apabila pitcher melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base, dan bila semua base terisi sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. Yang kedelapan, pemain dikatakan mati apabila pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Jika terjadi fly out, maka pelari tidak boleh lari ke base selanjutnya, dan apabila berlari maka dinyatakan out, dan dapat di kick apabila tidak menginjak base. Yang kesembilan, pembantu. Dari masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu itu kerjanya memberi petunjuk kepada pemukul dan pelari base. Tempatnya di tempat pembantu yang satu ada di sebelah kiri dan yang satu ada di sebelah kanan. Anak-anak, yang terakhir adalah cara memperoleh nilai. Yang pertama, setiap pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat, maka akan mendapatkan 1 angka atau 1 poin. Yang kedua, setiap pelari yang menuju ke base harus menginjak base dan tidak boleh melewati begitu saja. Jika dilewati dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka boleh ditik. Hanya base pertama saja yang boleh dilewati. Yang ketiga, jika ada bola yang berhasil ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. Para tim pelari masing-masing kembali ke base dengan cepat agar base tidak dibakar oleh si penjaga. Oke, sampai sini paham kan anak-anak? Saya akan melanjutkan yang keempat, yaitu pelari yang kembali dan dapat dimatikan, dan pelari yang sudah berhasil dimatikan tidak dapat melanjutkan permainannya. Nah, di sini akan ada wasit yang menentukan dan mengamati hal tersebut. Yang terakhir, yaitu jika pemukul dapat kembali ke home base dengan selamat secara langsung, maka ia akan mendapatkan nilai 6, dan setiap base lawan akan mendapatkan nilai 1. Oke, itu tadi sedikit penjelasan mengenai cara memperoleh nilai. Baik anak-anak, telah sampailah pada akhir pembelajaran kita di pagi hari ini tentang sistem pertandingan permainan softball. Nah, jadi kesimpulannya, sistem pertandingan permainan softball atau peraturan permainan softball itu meliputi 1. Lapangan softball. Yang kedua, perlengkapan softball. Yang ketiga, cara bermain softball. Yang keempat, ada susunan pemain. Yang kelima, ada cara memperoleh nilai. Dan yang lainnya yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru kita tadi. Nah, semoga materi yang Ibu dan Bapak sampaikan berguna bagi anak-anak semua. Silahkan anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermain dengan anak-anak atau teman yang lainnya dengan peraturan yang sesuai yang sudah dijelaskan Ibu dan Bapak guru tadi. Gitu ya anak-anak. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian yang Ibu dan Bapak guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.